sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ditya Fitri Arinda, dosen program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut PDD UKT PT. Saya saat ini akan menyampaikan mata kuliah Gizi Olahraga Kebugaran, di mana mata kuliah yang saya ampu ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah KMG 2112. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mempelajari bagaimana peran gizi dalam kebugaran. Kemudian mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana konsep-konsep kebugaran, cara melakukan tes pengukuran kebugaran, dan juga bagaimana komposisi tubuh mempengaruhi kebugaran. Mata kuliah ini juga akan membahas bagaimana implementasi gizi terhadap kebugaran berupa perencanaan menu untuk fat loss, bodybuilding, kemudian perencanaan menu yang akan disesuaikan dengan frekuensi, durasi, dan jenis latihan olahraga yang akan mempengaruhi kebugaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan konsep gizi terhadap kebugaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan juga mengukur kebugaran sesuai kelompok usianya sehingga dapat memberikan intervensi gizi yang tepat sesuai dengan status kebugaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengukur komposisi tubuh individu sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam perencanaan menu. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan perencanaan menu fat loss dan bodybuilding pada masyarakat. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memberikan intervensi gizi yang tepat selama proses diet pada masyarakat dan yang kaitannya dengan kebugaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Gizi Olahraga Kebugaran diantaranya yang pertama, konsep dan ruang lingkup gizi olahraga kebugaran. Yang kedua, berbagai macam komponen kebugaran dan cara mengukurnya. Yang ketiga, konsep metabolisme gizi terhadap kebugaran. Yang keempat, berbagai macam komposisi tubuh dan cara mengukurnya. Yang kelima, perencanaan menu fat loss dan bodybuilding. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Delivery di sini yaitu bagaimana peran saya selaku dosen dapat menyampaikan materi-materi yang dapat mudah diterima oleh mahasiswa. Model pembelajaran di dalam kelas Gizi Olahraga Kebugaran ini merupakan pembelajaran secara blended learning, yaitu tatap muka langsung dan online. Tatap muka langsung berupa pembelajaran di kelas dan praktikum di laboratorium kebugaran maupun lapangan yang telah disediakan di kampus. Mahasiswa dapat mengunduh materi berupa buku-buku pembelajaran, modul praktikum, jurnal-jurnal, RPS, ataupun sumber referensi lainnya yang dapat dilakukan secara online maupun real-time. Materi pembelajaran, pengumpulan tugas, dan ujian juga dapat diakses melalui platform yang telah disediakan, yaitu www.elearning.unsri.ac.id. Interaksi di sini berupa interaksi dosen dan mahasiswa pada mata kuliah gizi olahraga dapat terlihat dari metode pembelajaran yang digunakan, yaitu diskusi dan presentasi, studi kasus, simulasi, praktikum di laboratorium, dan praktikum lapangan, serta pembelajaran kolaboratif. Dan yang terakhir, assessment. Assessment berupa penilaian langsung oleh dosen terhadap mahasiswa yang berupa 1. Penilaian tugas terstruktur dan keaktifan mahasiswa sebesar 30%. Yang kedua, ujian tengah semester dalam bentuk tes tertulis dan lisan sebesar 35%. Yang ketiga, ujian akhir semester dalam bentuk tes tertulis dan praktek sebesar 35%. Dan berikut akan ditampilkan contoh proses pembelajaran pada mata kuliah Gizi Olahraga Kebugaran secara tatap muka langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Tadi semuanya udah absen ya, Ibu udah lihat. Seperti biasa, sebelum perkuliahan Gizi Olahraga Kebugaran, kita absennya berupa mengikuti olahraga ya, senam. Atau hari ini kita ngapain tadi? Zumba ya. Jadi 30 menit kita udah Zumba tadi bersama-sama di lab ya. Kemudian baru masuk ke kelas. Gimana perasaan teman-teman kalau sudah berolahraga terus masuk kelas? Oh, capek. Capek terus? Seru. Ada yang jadi capek malah gitu?
Kenapa? Ya, Karena tadi itu namanya pagi dulu, namanya jogging dulu. oh jogging dulu ya. Jadi kecapean ya. Oke, semoga tetap bisa mengikuti perkuliahan ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas fat loss dan bodybuilding. Sebelumnya, di pertemuan kita sebelumnya tentang gizi olahraga kebugaran, kita sudah membahas tentang tes kebugaran dulu ya. Jadi setelah kita membahas tes kebugaran, baru kita masuk ke fat loss dan bodybuilding. Ada yang masih ingat nggak materi kita tentang tes kebugaran? Iya, gimana Mel? Anda ingat contoh tes kebugarannya itu ada tes kelincahan, tes kecepatan, sama tes kapasitas jantung paru. Oke, ada berapa tes? Ada 3. Itu untuk usia apa, Amel? Masih ingat? Usia anak atau dewasa? Usia dewasa. Oke, untuk usia dewasa ya. Ada tes kelincahan, ada tes kecepatan, sama tes jantung paru ya. Ada yang masih ingat cara mengukurnya seperti apa? Tadi kan tesnya ya. Kemudian alat ukurnya. Untuk kelincahan itu apa? Untuk kecepatan itu pakai apa? Silahkan. Iya, Nadia, silahkan. Jadi izin jawab ya Bu. Untuk kelincahan atau jadi itu cara mengukur itu menggunakan Illinois test, kecepatan atau itu menggunakan metode speed 20 meter per detik. Jadi ketiga tes tersebut punya alatnya masing-masing ya. Jadi rockpot nggak bisa digunakan untuk tes kecepatan ya. Rockpot itu digunakan untuk mengukur kapasitas paru dan jantung. Nanti teman-teman kan akan mendapatkan klien itu permasalahan beda-beda ya. Ada yang mau menurunkan berat badannya, ada yang mau malah membangun massa otot. Maka kenapa setelah kita mengetahui cara melakukan tes kebugaran, kita harus memberikan saran bagaimana cara dia butuh untuk menurunkan berat badannya atau dia butuh menaikkan massa ototnya. Sebelum teman-teman bisa menyampaikan kepada klien apa yang harus dilakukan, teman-teman harus pahami dulu ya, apa itu fat loss dan bodybuilding yang hari ini akan kita pelajari ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang apa itu fat loss and bodybuilding, target dan cara mengukurnya, kemudian cara-cara diet yang tepat gitu ya. Hari ini capaian pembelajaran yang harus Ibu pastikan teman-teman kuasai adalah yang pertama, teman-teman memahami dulu konsep dan prinsip fat loss ya. Apakah benar klien kita itu harus turun berat badannya atau yang benar itu harus turun lemaknya ya. Kemudian Ibu harus memastikan teman-teman memahami bahwa cara membangun massa otot itu seperti apa ya. Jadi capaian pembelajaran hari ini kita harus memahami itu dulu sebelum kita membuat diet ya untuk klien kita. Nah, di sini ada ilustrasi. Di sini ada yang berat badannya 80 kg, tapi teman-teman lihat dia tampilannya gemuk gitu ya. Sedangkan yang di sini adalah 80 kg dengan tampilan badannya berotot. Nah, di sini terlihat ya bedanya teman-teman bahwa angka itu tidak menjadi masalah sebenarnya ketika massa ototnya sudah dibangun. Ya. Kalau kita melihat secara kasat mata gitu ya, ada temennya gemuk gitu ya, beratnya 80 kilo. Terus ada temennya lagi yang memiliki massa otot, ternyata beratnya 80 kilo juga. Apakah yang berotot ini masuk dalam kategori overweight atau obesitas? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah membangun massa otot, bukan lemak ya. Jadi kalau kita melihat atau membandingkan nanti ada klien yang dia ingin menurunkan berat badannya, kita tidak lagi fokus hanya angka berat badan ya, tapi kita sudah fokus pada bagaimana massa ototnya dan bagaimana massa lemaknya. Oke? Di sini bisa dipahami? Oke. Nah, ini ada beberapa penelitian ya, tapi sebagian besar hampir membahas seperti ini, bahwa untuk menurunkan status yang tadinya obesitas dan overweight menjadi normal, itu sudah banyak orang yang melakukan weight training ya, atau training untuk menurunkan berat badan. Targetnya hanya berat badan. Nah, fenomena ini harus diluruskan nanti oleh adik-adik mahasiswa ini yang menjadi calon ahli gizi ya. Jadi adik-adik nanti kalau ada klien, kita nggak perlu lagi fokus pada angka berat badannya, tapi kita lihat nanti bagaimana massa otot dan massa lemaknya ya. Ini menjadi fenomena yang cukup banyak, orang-orang berdiet tapi targetnya adalah angka berat badan. Padahal ketika dia sudah berolahraga secara rutin, angka itu tadi tidak bisa menjadi patokan ya. Nah, di sini kita lihat kalau teman-teman melihat ada weight loss. Weight loss itu apa? Penurunan berat badan. Kemudian fat loss ya. Ada fat loss.
Jadi kita harus membedakan bagaimana sebenarnya nanti target klien kita itu bukan ada di weight loss lagi ya, tapi sudah ada di fat loss. Kalau weight loss target angka berat badan, maka harus defisit kalori ya, menurunkan kalori makannya. Biasanya akan menurunkan jumlah porsinya yang dari makanan biasanya gitu ya. Tapi tidak memperhatikan protein ya. Jadi kebanyakan yang penting angka berat badannya tadi turun, tapi proteinnya tidak diperhatikan. Makanya yang ada terjadi adalah kurus nanti ya. Apakah body yang seperti ini yang diharapkan? Enggak ya, karena yang diharapkan itu yang sehat. Kalau cuma angkanya saja, angka berat badannya saja, akan banyak sekali cara-cara praktis ya, misalnya menggunakan obat diet gitu ya. Nah, padahal ini tidak sehat. Nah, sedangkan di sini fat loss tetap dengan defisit kalori, menurunkan kalori asupan makan, tetapi dengan catatan memperhatikan protein. Ya, ketika memperhatikan protein, maka yang terbentuk adalah tubuh yang ideal. Oke, nah di sini kita lihat lagi ya, bahwa berat muscle atau otot bisa aja sama dengan berat lemak ya. 1 kilo otot bisa sama beratnya dengan 1 kilo lemak, tetapi menghasilkan output atau bentuk tubuh yang berbeda ya pada klien kita. Itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk sel ya, dalam bentuk sel di sini ketika yang merah ya, merah ini adalah otot, maka kalau dalam melakukan diet fat loss dan bodybuilding, target kita adalah lemaknya yang dikurangi kemudian diganti dengan massa otot. Jadi kalau kita sudah menerapkan diet fat loss dan bodybuilding pada klien kita, yang terjadi akan adanya keseimbangan persentase otot dengan persentase lemak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk definisi dari fat loss dan bodybuilding? Cukup jelas, teman-teman? Jelas. Apa ada yang mau ditanyakan di sini? Belum? Oke, bisa diterima ya. Nah, di sini ada target. Jadi tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa kita ketika ada klien, kita fokus pada increase atau menaikkan massa otot ya. Bukan lagi menurunkan angka saja. Kemudian kita menaikkan massa otot, menurunkan massa lemak. Oke. Kemudian yang diukur apakah masih menimbang berat badan? Tidak, tapi pakai apa? Komposisi tubuh ya. Jadi nanti kita ahli gizi itu tidak hanya modalnya cuma timbangan berat badan ya, tetapi juga BIA atau Body Index Analysis. Di sini akan diketahui persen lemak, kemudian persen otot, kemudian lemak yang tersebar ya, visceral fat, lemak yang tersebar di antara organ-organ ya, di antara jantung, di antara hepar ya, apakah banyak atau tidak, kemudian kadar atau tingkat cairan dalam tubuh. Nah, cairan dengan lemak itu berkebalikan. Ketika cairan tubuh kita tinggi, baik, maka kadar lemaknya biasanya rendah. Begitu juga kalau orang yang kadar lemaknya tinggi, cairan di tubuhnya rendah. Maka perlu untuk memperhatikan cairan kalau kita mau menurunkan berat badan. Nah, di sini ada 9 tahapan dalam diet. Yang pertama, simple karbohidrat. Karbohidrat sederhana ya. Jadi sebelah kiri adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Harus dikurangi karbohidrat sederhana. Harus dikurangi diet lemak jenuh ya. Lemak jenuh itu contohnya apa saja? Minyak goreng ya. Jadi makanan-makanan yang digoreng itu mengandung lemak jenuh, terutama kalau digorengnya dengan api yang besar, kemudian jumlah minyaknya jumlah minyaknya banyak ya, dan sudah dipakai berulang kali. Oke. Kemudian memperhatikan food energy density atau densitas energi. Ya, kemudian harus meningkatkan protein ya. Jadi diperhatikan proteinnya. Jadi orang yang diet itu tidak bisa kita hanya turunkan karbohidratnya ya. Karbohidrat dan protein tidak boleh terpisah. Kalau karbohidratnya diturunkan, maka proteinnya harus ditingkatkan. Jangan karbohidrat diturunkan, tapi proteinnya nggak ditambah. Nanti yang ada kekurangan nutrisi, kekurangan protein ya. Kemudian hidrasi tadi ya. Perlunya menjaga
asupan cairan. Kemudian serat ya, harus berpedoman pada pedoman isi piringku, atau nanti kalau untuk yang obesitas bisa pakai model T ya, piring model T, di mana komposisi seratnya harus lebih banyak daripada protein dan karbohidrat. Oke, kemudian kita ke mengkonsumsi makanan itu boleh 4 sampai 6 kali, tetapi dengan ukuran yang kecil. Kecil, sering, dan sesuai dengan komposisi yang sudah dianjurkan ya. Tadi yang rendah karbohidrat, rendah lemak, tinggi protein ya. Karena memang biasanya kalau menerapkan diet seperti ini akan lebih mudah lapar ya, lebih mudah lapar, maka boleh sedikit-sedikit makannya sering gitu ya, tetapi memperhatikan komposisi ya. Kemudian kita harus beraktivitas fisik. Nah, kita harus beraktivitas fisik minimal berapa kali seminggu? 3 sampai 4 kali per minggu. 1 kali latihan berapa menit durasinya? Oke, 30 sampai 60 menit. Maka kenapa sebelum perkuliahan ini kita diwajibkan gitu ya untuk olahraga dulu 30 menit untuk menerapkan bagaimana sih rasanya gitu ya. Teman-teman sebelum menyarankan pada kliennya nanti udah pernah merasakan, oh seminggu 3 kali latihan dengan masing-masing durasinya 30 menit itu seperti ini rasanya. Ternyata tubuhnya memang lebih rileks, lebih segar, lebih bugar gitu ya. Jadi kita tahu rasanya sebelum kita menyampaikan pada klien. Oke, kemudian cukup istirahat dan cukup tidur. Nah, untuk di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Melita gimana? Oke, yang ini ya, memperhatikan food energy density. Pertanyaan yang bagus ya, Melita. Jadi ada, mungkin sebelum Ibu menjawab, ada teman-teman yang mau menjawab? Belum? Ya, baru dengar ini ya. Jadi food energy density adalah makanan dengan densitas yang padat. Maksudnya seperti apa? Kita memilih makanan kalau dia makanannya kecil, tapi kepadatan energinya tinggi, itu berbahaya. Contoh, donat ya. Donat itu makanan yang kecil, tetapi kepadatan energinya tinggi, densitas. Jadi densitas itu kepadatan ya. Kepadatan energinya tinggi. Kecil nih, ngerasanya makannya sedikit nih, baru cuma makan donat satu kecil, tapi ternyata kalorinya tinggi sekali. Nah, itu yang harus dikurangi. Jadi ketika nanti adik-adik mahasiswa ada klien gitu ya, nanti ketika udah jadi ahli gizi, ada klien, aku boleh makan apa? Maka yang harus kita perhatikan adalah food density energinya tadi ya, kepadatan energi dari satu makanan. Tapi kalau teman-teman menyarankan makan gado-gado gitu ya, gado-gado itu volumenya besar ya kan, tapi energinya rendah. Nah, itu yang akan kita sarankan nanti kepada klien. Nggak apa-apa makan gado-gadonya porsinya besar, tapi karena isinya sayur semua, energinya kan rendah ya. Oke, bisa dipahami, Melita? Oke. Untuk pertemuan ini ada referensinya, teman-teman bisa pelajari lagi ya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Silahkan. Boleh, Aulia, silahkan. Aulia. Izinnya Bu, untuk bentuk tubuh itu ada 3, ektomorf, mesomorf, dan endomorf. Kalau misal kita punya klien atlet yang punya 3 klien atlet yang tubuhnya punya 3 bentuk itu, gimana cara kita mengatur pola makan dan asupan energi mereka? Apakah dengan harus diberikan asupan energi dan dalam jumlah yang sama atau diberikan dengan jumlah yang berbeda, Bu? Oke, Aulia, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tadi Aulia bertanya bagaimana dengan atlet ataupun nanti klien kita kalau dia memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Ada ektomorf, endomorf, dan mesomorf. Bagaimana penerapan diet yang harus diberikan ya? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi memang pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bentuk tubuh ya, teman-teman ya. Jadi intervensi yang bisa kita lakukan tentu memperhatikan bentuk tubuhnya. Kalau kliennya bentuk ektomorf, masih ingat ektomorf itu seperti apa? Yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk ya, tetap kurus, enak banget ya. Nah, itu apakah asupan makannya sama dengan yang mesomorf? Masih ingat mesomorf apa? Mesomorf ketika dia makan sedikit aja dia mudah gemuk ya, dia mudah mengikuti
eh sorry, cut. Kebalik ya. Nah, lanjut ya. Kalau yang mesomorph ya, dia akan sangat mengikuti apa yang diberi. Misalnya, makanan yang dikasih banyak, maka dia akan cepat naik berat badannya. Tapi kalau makanannya yang dikasih terbatas, dia pun akan cepat turun berat badannya. Itu mesomorph. Apakah bisa kita samakan dengan ektomorph? Tidak ya. Begitu juga yang endomorph ya. Endomorph contohnya adalah yang makannya udah sedikit, udah dijaga banget, tapi kok berat badannya nggak turun-turun gitu. Malah makan sedikit, berat badannya merasa terus nambah naik. Itu dikarenakan metabolisme tubuhnya yang lambat ya. Maka untuk klien kita yang memiliki bentuk tubuh yang berbeda seperti ini, tentu kita harus menyesuaikan ya. Ketika mesomorph berarti selain memang asupan makanannya yang harus ketat, terjaga gitu ya, dia juga harus meningkatkan aktivitas fisiknya, bisa pemilihan olahraga angkat beban gitu ya untuk tubuhnya lebih berotot. Kalau yang endomorph, kita harus tingkatkan aktivitasnya yang aerobik gitu ya. Yang aerobik kemudian baru dikombinasikan dengan angkat beban. Tetapi kalau yang ektomorph, udah kurus kan tadi? Udah kurus, makannya banyak tapi kurus, berarti olahraganya nggak boleh aerobik. Justru sarankan saja angkat beban. Maka sangat harus kita perhatikan bentuk tubuh tadi disesuaikan dengan rekomendasi makan dan juga yang kedua rekomendasi aktivitas fisik. Oke, sampai di sini apakah bisa diterima, Aulia? Oke. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa, Aulia ya. Untuk lebih memahami pertemuan ini, kita ada diskusi kelompok dulu ya. Jadi silahkan bagi kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang. Ada penugasan di mana teman-teman diskusi nanti disampaikan di kelas ya. Jadi yang pertama diskusikan dulu untuk contoh menu fat loss dan bodybuilding ya. Kemudian yang kedua diskusikan faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi keberhasilan fat loss dan bodybuilding. Waktu yang diberikan 20 menit, nanti kita sampaikan sama-sama di sini ya. Ini untuk lebih memahami materi ini dan mempersiapkan teman-teman untuk pertemuan berikutnya. Oke, sekian. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian, gimana Dian? Apa yang mau ditanya? Tanya aja. Boleh nanya nggak? Oh boleh, Nadia gimana? Tentang ini kan Nadia lagi mau diet kan karena berat badannya dia naik nih beberapa kilo. Nah itu Nadia masih bingung yang baiknya nih olahraganya itu jogging atau memang lari ngebut jogging yang Maraton itu atau cuma jalan kaki aja gitu. Oh ya. Lebih bagus itu yang mana? Ya. Oke, itu Nadia selama ini sering jogging atau baru mau mulai? Sama tuh baru mau mulai. Tapi kalau dulu tuh memang agak sering jogging Bu. Tapi enggak yang panjang-panjang, enggak yang jauh-jauh gitu. Ya. Cuma paling 5 kali lapangan gitu. Oke. Kalau hasil penelitiannya itu Nat sebenarnya aerobik itu intensitas yang paling rendahnya adalah jalan kaki. Nah, sebenarnya penelitiannya 30 menit per hari, tapi 3 sampai 4 kali per minggu itu udah cukup untuk menurunkan berat badan. Nah, tetapi kalau menurunkannya itu memang dia rendah ya, sedikit. Kalau udah terbiasa baru boleh kalau mau dirutinkan yang lari. Tetapi larinya juga lari santai. Kalau lari yang sprint misalnya gitu ya, itu nggak perlu sebenarnya karena itu apa tujuannya kan tujuannya mau menurunkan berat badan, maka yang dibutuhkan itu lebih ke durasinya ya. Kalau mau lebih cepat menurunkan berat badannya sebenarnya ditambah dengan angkat beban ya. Angkat beban itu bukan berarti harus dumbbell gitu, bukan berarti itu, tapi misalnya dengan suatu yang dimiliki di kosan, botol air minum. Nah, tapi dirutinkan gitu ya, botol air minum 1,5 liter gitu ya, dirutinkan angkat beban dan metode-metode angkat beban berat badannya tubuh. Misalnya squat ya, squat, jumping jack gitu ya, lompat-lompat. Itu kan lompat dengan beban apa? Beban tubuh kita sendiri. Yoga itu juga sebenarnya angkat beban, tapi angkat beban siapa? Beban tubuh dia sendiri gitu, tanpa alat bantu ya.
Nah, kalau yang kita sering lihat di gym gitu kan dia memang pakai alat. Nah, sebenarnya tanpa alat pun bisa gitu. Ya, jadi hasil penelitiannya itu paling bagus kombinasi sebenarnya aerobik. Aerobik itu bukan berarti senam aerobik ya, tapi tadi olahraga yang aerobik, olahraga yang membakar lemak atau dia sifatnya kardio ya. Kalau angkat beban itu strength atau kekuatan. Nah, nanti dia bisa pembentukan otot di situ. Tapi kalau yang aerobik dia hanya membakar lemaknya saja. Jadi bisa kurus tapi badannya tidak terbentuk gitu. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Tidak perlu dipresentasikan pakai PPT, hanya lanjutkan diskusinya saja. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Masih ingat nggak pertanyaan pertama tentang apa? Menu. Contoh menu, fat loss, dan bodybuilding. Kemudian pertanyaan kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Boleh silahkan kelompok mana yang duluan mau menjelaskan contoh menu? Ya, Alif ya. Oke. Ini mengenai menu untuk fat loss ya. Ini ada salah satu referensi untuk Ya, teman-teman yang lain bisa mendengar ya? Bisa kedengaran suara Alif? Ya, gimana Alif? nomor 1, ini kami menemukan referensi dari jurnal olahraga prestasi dari Joko Irianto mengenai program diet untuk mengendalikan berat badan olahragawan. Nah, jadi jalurnya itu yang pertama ketika sarapan bisa konsumsi nasi 1 centong, kemudian lanjut ke telur rebus dan brokoli sekitar 1 mangkok. Nah, selanjutnya untuk makan siangnya itu bisa konsumsi nasi ditambah pepes ikan sekitar 1 potong, kemudian ayam bakar, sayur bayam, dan untuk buahnya itu bisa mengkonsumsi papaya. Setelah itu Itu contoh untuk yang fat loss. Oke, kemudian kemudian untuk buahnya itu bisa ditambah jeruk, dan untuk yang makan malamnya itu mengkonsumsi nasi sekitar 1 potong, kemudian ikan dan minyak bisa 1 potong, dan tutupnya 1 potong. berarti prinsip fat loss itu apa? Rendah lemak ya, rendah lemak, kemudian cukup protein dan cukup karbohidrat ya. Oke, jawaban yang baik ya dari kelompok 3 ya. Oke, beri applause untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk kelompok berapa yang mau jawab? Untuk pertanyaan kedua ya. Kelompok 5 ya. Silakan. Siapa namanya? Yasha. Oke, Yasha, silakan Yasha. Ya. Jadi dari hasil kami ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan seksual seperti dari teman ibu, misalnya nih teman ngajak Yasha jajan yang jajan-jajanan, tetapi Yasha lebih memilih untuk jogging daripada jajan. Oh ya. Nah, untuk faktor dari bodybuilding sendiri itu dalam pemilihan olahraga Bu, karena kan bodybuilding ini kita itu pembentukan otot. Jadi untuk pemilihan olahraga yang tepat itu seperti angkat beban, bukan kayak kardio. Oke, ya. Jadi itu harus diperhatikan ya, Yasha. Betul sekali ya. Beri aplaus untuk kelompok 5. Oke, adik-adik mahasiswa semua. Jadi tadi hasil diskusinya sudah cukup baik ya. Mampu menjawab pertanyaan pertama, contoh menu dari fat loss dan bodybuilding. Kemudian ada faktor-faktor nih ternyata yang mempengaruhi keberhasilan ya. Jadi apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini tentang konsep fat loss dan bodybuilding itu masih ada faktor yang akan mempengaruhinya. Sehingga di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam apa saja sih yang tadi beberapa sudah disebutkan oleh Yasha ya. Yang pertama lingkungan sekitar, kemudian alat-alat yang mensupport, dana, ketersediaan dana, apakah dia mampu untuk berolahraga dengan alat-alat bantu atau cukup dengan olahraga yang tanpa alat yang bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Misalnya olahraga lari gitu, jogging, dan olahraga lainnya yang masih lebih terjangkau seperti itu ya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini teman-teman sudah mampu memahami konsep fat loss dan bodybuilding ya, kemudian mampu mempersiapkan tahapan-tahapannya seperti apa gitu ya, tahapan dietnya seperti apa, dan nanti kita akan rancang contoh tadi udah dibahas Alif contohnya, tapi minggu depan kita akan rancang menunya yang ideal seperti apa ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.